transportasi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antar daerah. Keberhasilan sistem transportasi akan berdampak besar terhadap kesejahteraan dan kemajuan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan kebijakan dan sistem transportasi yang merata di setiap daerah, perlu adanya sinergi antar masing-masing dinas perhubungan provinsi dengan pemerintah pusat. Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Insinyur Nyono, menginisiasi rapat Forum Komunikasi Perhubungan tahun 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia guna merumuskan solusi atas permasalahan maupun kendala yang dialami Dinas Perhubungan seluruh daerah di Indonesia. Digelar selama 2 hari, rapat forum komunikasi dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono. Dalam sambutannya ia mengungkapkan, pertemuan ini diharapkan mampu mensinergikan kebijakan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan Dinas Perhubungan Provinsi dalam menangani berbagai isu-isu strategis, termasuk permasalahan transportasi. Ya, pertama terima kasih, apresiasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang punya inisiatif untuk mengadakan forum komunikasi seluruh Kepala Dinas Perhubungan ini provinsi ya, se-Indonesia. Karena mereka mempunyai tentu saja kebijakan, arah, program yang sama sebetulnya, tetapi setiap daerah berbeda-beda karakternya dan kondisinya. Kami berharap bahwa dalam pertemuan ini akan ada rekomendasi. Yang pertama terkait dengan kondisi existing yang ada di masing-masing provinsi secara umum, kesamaan dan perbedaannya. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala apa yang apakah terkait dengan konsep ya, kemudian teknis terkait dengan semua perhubungan darat, laut dan udara. Yang ketiga, ada kerjasama antar provinsi terkait dengan konektivitas baik darat, laut maupun udara, terutama di provinsi-provinsi yang bertetangga. Yang ketiga ada best practice ya, untuk bisa dijadikan pelajaran, terutama Jawa Timur masih beberapa lapangan udara ya, Transjatim, kemudian penyeberangan, pelabuhan yang memang mungkin bisa besok dikunjungi dan akan menjadi best practice. Dan berikutnya adalah rekomendasi untuk usulan bagaimana sistem transportasi ke depan yang memang standarnya lebih bagus, dan itu menjadi usulan yang jadikan masukan kebijakan di pusat. Dan tentunya ini karena sudah sepakat nantinya, maka pusat akan mendengarkan bahwa ini persoalan bersama yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Sekira itu. Ya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Insinyur Nyono turut memaparkan keberhasilannya dalam mengembangkan transportasi darat dengan meluncurkan bus Transjatim. Berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, Dishub Jatim mengoperasikan lebih dari 100 bus Transjatim dan melayani lebih dari 3 juta pelanggan. Hadir sejak tahun 2022, bus Transjatim menjadi solusi masyarakat Jawa Timur yang melakukan aktivitas sehari-hari di kota Surabaya, namun berasal dari luar kota pahlawan. Kini, bus Transjatim memiliki 5 koridor yang beroperasi di wilayah Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Berkat kehadiran bus Transjatim, Dinas Perhubungan Jawa Timur mampu menekan angka kecelakaan pengendara sepeda motor serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya sekitar terminal. Pemaparan inovasi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur diharapkan mampu menginspirasi provinsi lain yang memiliki permasalahan serupa. Bahkan, Kadishub Nyono bersedia membeberkan sistem dan metode yang ia gunakan dalam mencetuskan bus Transjatim. Ya, latar belakangnya bahwa kita banyak kepentingan yang sama. Ya, tentunya dengan karakteristik yang
berbeda-beda ya sesuai karakteristik daripada provinsi masing-masing. Namun kita punya kepentingan yang sama. Kita ada punya kewenangan provinsi, ya kan? Kita saling tukar menukar ya, apa yang sudah dilakukan di masing-masing provinsi, dan kita bekerja sama bisa saling kerjasama PKS, MOU dengan masing-masing provinsi sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Nah, kita bisa bekerja sama dengan Kalimantan Selatan, kita bekerja sama dengan Bali, kita bisa bekerja sama dengan Kalimantan Barat, ya kan? Apa yang perlu kita dari sisi transportasi ya? Kan kemarin juga ada dari misi dagang. Misi dagang kan juga dari penghasil pala di Indonesia bagian timur, kita nganu ke Jawa Timur, kan sama saja. Bagaimana dari sisi sektor transportasinya? Ada kendala apa tidak? Ya kan? Apa yang sudah kita lakukan di Jawa Timur bisa kita studi tiru ke daerah lain, ya kan? Apa yang kita sudah lakukan bisa kita share kemudian kebutuhan teman-teman dari Papua Barat terkait manajemen rekayasa lalu lintas, kita bantu. Bisa bantu, silakan belajar di Jawa Timur. Jawa Timur kayak begini, silakan studi tiru. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa aplikasi Transjatim Ajaib dan program Transjatim itu saya serahkan semua ke Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan sekarang sudah meluncurkan Transpalu. 26 unit bis di Transpalu sudah jalan sekarang. Itulah yang dikatakan akselerasi daripada pelayanan perhubungan. Kita punya punya kepedulian ya untuk membantu mereka, untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat di masing-masing provinsi. Ya kan? Kita mendorong agar pusat juga membantu kita. Agar apa yang menjadi rekomendasi ini kita serahkan ke pusat. Ini loh, ya, di daerah itu yang dibutuhkan. Dalam forum komunikasi perhubungan ini, para kepala dinas perhubungan masing-masing provinsi saling menyampaikan gagasannya demi mengembangkan konektivitas nasional. Hari kedua Rapat Forum Komunikasi Perhubungan tahun 2024, puluhan peserta dari Dishub tingkat provinsi seluruh Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama diawali dengan kunjungan para peserta ke gedung Jatim Transportation Control Center di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dimulai sejak pukul 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Para peserta diajak melihat operasional Jatim Transportation Control Center. Di dalamnya terdapat sejumlah komputer dan layar monitor lebar yang digunakan untuk memantau aktivitas di berbagai titik, seperti terminal bus, kereta api, bandara, pelabuhan, serta memantau arus lalu lintas di wilayah Jawa Timur. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono mendampingi puluhan peserta untuk melihat aktivitas yang terpantau dari CCTV secara real-time di ruangan ini. Jatim Transportation Control Center telah beroperasi sejak tahun 2022 dan memiliki peran penting dalam mengelola dan memantau lalu lintas di wilayah Jawa Timur secara real-time untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi. Salah satu peserta Rapat Forum Komunikasi Perhubungan, Anton Rawing, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, mengapresiasi digelarnya kegiatan ini. Forum yang mempertemukan seluruh kepala dinas perhubungan di Indonesia ini adalah inovasi baru, sebab baru pertama kali digelar tahun ini. Menurutnya, kegiatan Rapat Forum Komunikasi Perhubungan ini dapat menghasilkan referensi atau ide-ide baru bagi daerah lain, khususnya di sektor perhubungan dan transportasi. Kecepatan kan, termonitor. Jadi kalau kami ada laporan, ada pelanggaran, baru cek dulu nih. Saya kira ini inisiatif yang sangat jenius ya, menghimpun masukan-masukan permasalahan serta draft solusi yang ada di semua provinsi. Ada 38 provinsi se-Indonesia ya. Tentunya permasalahannya walaupun hampir homogen, tapi secara teknis beda-beda ya. Contohnya kalau di Jatim, dia bukan hanya darat, laut, bahkan udara dia punya kewenangan. Sementara di daerah provinsi lain
tidak seperti itu. Nah, kalau kami kan lebih banyak ke darat ya, darat. 70% itu transportasi itu di darat, 30%-nya sungai, sementara yang laut dan udara itu kewenangan pusat. Nah itu dengan forum ini kami melihat banyak best practice yang mungkin kami bisa terapkan di daerah sesuai dengan kemampuan. Itu harapan kita ya. Setelah mengikuti office tour dan melihat Jatim Transportation Control Center, para peserta melanjutkan kegiatan city tour di 3 fasilitas transportasi yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Terminal Kertajaya Mojokerto, Pelabuhan Paciran Lamongan, dan Bandara Abdul Rahman Saleh di Kota Malang. Para peserta berangkat menggunakan bus Trans Jatim dan bus pariwisata. Rapat Forum Komunikasi Perhubungan tahun 2024 digelar sebagai wadah diskusi para pemangku kepentingan di bidang transportasi daerah untuk sama-sama berupaya dalam pembangunan, penyempurnaan, dan penyelarasan kebijakan transportasi di tingkat daerah dan nasional. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menyebut bahwa pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan solusi permasalahan transportasi dengan penekanan pada peningkatan keselamatan transportasi dan upaya sinkronisasi pusat dan daerah. Ada sejumlah poin yang menjadi perhatian dalam rapat Forum Komunikasi Perhubungan. Di antaranya soal revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hari ini rangkaian dari acara itu. Kemarin kita merumuskan rekomendasi yang akan kita kirim ke Kementerian Perhubungan. Itu adalah sebuah kesepakatan kita untuk bisa direspon Kementerian Perhubungan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia. Kita ingin bicara aja terkait problem-problem yang memang dirasakan sebagian besar, dan saya pikir semua Dinas Perhubungan Provinsi yang kemarin hadir. Ya, kita inventarisir permasalahan-permasalahan apa gitu. Ya kan? Sehingga kita dengan forum komunikasi ini kita berharap agar Kemenhub mendengar apa yang terjadi di Dinas Perhubungan di provinsi seluruh Indonesia, problem-problemnya. Akhirnya rekomendasi itu kita serahkan semua. Ya. Jadi supaya kita didengar. Ya, selama ini menurut saya apakah yang sudah dikerjakan oleh Kemenhub membumi ke seluruh permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi atau enggak? Sebagai kontrol gitu. Supaya lebih juga mendekatkan komunikasi yang harmonis dengan daerah, dengan provinsi dan kabupaten. Supaya apa? Supaya tidak semu. Ya, kita memang betul-betul maju, transportasi kita ya maju antara pusat dan daerah, merata semua gitu, tidak ada kesenjangan. Ya itu yang kita harapkan gitu. Sehingga kita semua dari barat sampai ke timur Indonesia semua kita rangkul agar problem-problem itu bisa segera didengar oleh Kementerian Perhubungan dan segera dieksekusi. Secara keseluruhan, forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pembangunan dan penyempurnaan sistem transportasi nasional, serta memberikan solusi konkret untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.